Salah satu nilai daripada profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nilai ini memegang peranan yang maha penting di dalam perkembangan anak, dalam pembangunan manusia pada umumnya. Karena tujuan daripada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diantaranya adalah untuk menjadikan manusia yang terampil, yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Untuk itu, para pelajar hendaknya benar-benar sangat memahami dan bisa menginternalisasi nilai ini dalam kehidupan kesehariannya. Tanpa dibentengi oleh beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, maka sulitlah bagi bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa dan negara yang beradab, menjadi bangsa yang sangat dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Berkebinekaan global harus dimiliki oleh seluruh pelajar di Indonesia. Pelajar di Bangkalan harus mampu mempertahankan budaya luhur dan mampu melakukan interaksi komunikasi interkultural yang baik dengan sesama, serta dapat mempertajam rasa toleransi antar suku, ras, agama, serta adat masing-masing personal. Peran serta para generasi muda untuk mempertahankan keberaneka-ragaman budaya yang ada di Indonesia. Inilah yang mampu memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Kemampuan untuk bergotong royong dalam pelajar, itulah kepribadian yang dipunyai oleh bangsa kita. Sehingga agar tidak punah, kepribadian ini harus dilanjutkan oleh pelajar-pelajar yang mana nantinya pelajar ini merupakan tonggak untuk melanjutkan cita-cita bangsa kita. Sehingga karakter gotong royong ini adalah karakter turunan. Jadi karakter mandiri itu harus ada di dalam diri siswa masing-masing. Sehingga goal ke depan sebagai seorang pelajar itu adalah kemandirian. Tanpa kemandirian, anak-anak itu selalu bergantung pada orang per orang, person per person, atau sebaliknya. Setiap pelajar itu mempunyai kemampuan berpikir kritis atau bernalar kritis. Dalam upaya mengembangkan kemampuan bernalar kritis atau berpikir kritis itu hakikatnya adalah sebuah proses. Sebagai sebuah proses, maka kemampuan bernalar kritis atau berpikir kritis itu dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu dan stimulus serta melalui pembiasaan. Sesuatu yang kreatif itu ada betul-betul harus dipunyai oleh pemuda. Pemuda Bangkalan ini bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang ada bisa dikembangkan, dan yang sesuatu itu bisa bermanfaat bagi mereka pada saat itu. Dapat bekerja sama dengan teman atau orang lain, kemudian dapat membantu memecahkan suatu permasalahan sehingga permasalahan itu menjadi lebih ringan, lebih cepat mendapatkan solusi, kemudian bisa mengendalikan emosi. Saya yakin dan sangat yakin karakter gotong royong ini bisa dilaksanakan dan diterapkan di Kabupaten Bangkalan dikarenakan pendidikan ini sebenarnya sudah ditanamkan mulai dari anak-anak ini usia PAUD atau usia 5 tahun
yang mana dalam pendidikan di taman kanak-kanak utamanya pembiasaan sudah kita laksanakan. Ini disebabkan karena bagaimana cara berpikir kritis itu mereka bisa mengevaluasi, mengidentifikasi, dan meng-cross-check masalah yang sebenarnya. Sehingga anak didik kita atau pelajar-pelajar kita tidak mudah untuk terprovokasi berita-berita hoax atau berita yang tidak benar begitu. Karakter mandiri akan mendidik siswa nantinya menjadi pelajar yang tangguh. Dia bisa mengatasi permasalahan sendiri, baik pada situasi apa, baik belajarnya, baik mengatasi bergaul secara teman, lalu jiwa sosialnya. Saya sangat yakin, karena saya melihat sejak masuk anak itu sudah mandiri, masuk sekolah dengan datang sendiri, pulang sendiri tanpa diantar orang tua. Sisi yang lain adalah keyakinan saya adalah pembelajaran di dalam kelas itu, kemandirian. Masalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga bisa diwujudkan dalam sebuah kegiatan keagamaan, sehingga antara pemeluk agama satu dan pemeluk agama yang lain, selama itu tidak berkaitan dengan akidah, maka disilakan ada wujud toleransinya. Kerjasama dalam memenuhi ekonomi, kerjasama dalam kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya akan terjadi di situ. Saya balik aja, ada siswa yang tidak kreatif, maka dia itu tidak mempunyai sesuatu yang akan dia peroleh nanti pada masa gilirannya. Kalau tidak punya nilai kreatif, maka jangan harap dia akan menjadi sebuah generasi penerus yang nantinya akan siap untuk dipakai. Jangan sampai negeri ini kebanyakan konseptor daripada kreatornya. Ini yang paling terpenting, ya. Makanya kalau kebanyakan konseptor dengan kreatornya, maka ada imbang. Indonesia ingin maju, kreator harus banyak. Saya sebagai praktisi pendidikan di Bangkalan, ya, sangat optimis sekali dan yakin akan dapat dilaksanakan dengan baik. Apalagi Bangkalan adalah daerah agamis yang notabene pendidikan agama sangat kuat sekali. Berbicara masalah iman dan takwa, disitulah tempatnya. Akhlak mulia pun juga sumbernya dari situ. Kenalkan mereka tentang keberagaman yang ada di Indonesia, asah rasa toleransi, saling menghargai, serta kenalkan mereka pada suatu kondisi dengan budaya atau istiadat yang berbeda. Sehingga anak-anak kita, pelajar yang ada di Bangkalan, menjadi generasi emas Indonesia yang hebat, yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang toleran, demokratis, dan cinta tanah air. Ayo orang tua, para orang tua yang hebat, ayo kita dukung dan bentuk anak-anak Bangkalan ini menjadi anak-anak yang hebat dengan karakter gotong royong yang diberi dari rumah utamanya. Karena di sekolah ini hanya beberapa jam saja, lebih banyak anak-anak ini berinteraksi dengan orang tua di rumah. Berilah mereka teladan, berilah mereka contoh, sehingga mereka bisa meniru apa yang telah kita laksanakan. Gotong royong membentuk suatu karakter anak sehingga anak nantinya ke depannya bisa menjadi pemimpin yang mau mendengarkan rakyat, mau mendengarkan keluhan rakyat, sehingga Indonesia nanti ke depannya menjadi Indonesia yang lebih maju dengan bergotong royong. Kami mengajak anak didik kita, para orang tua, kemudian para guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh agama yang ada di
daerah kita atau di lingkungan kita untuk bersama-sama mengajari, melatih, membimbing anak-anak didik kita untuk berusaha mengembangkan bagaimana kemampuan bernalar kritis mereka dapat berkembang. Memang orang tua itu sulit, kalau anak itu dibawa genggamannya itu sulit. Biarlah anak itu sesuai dengan masanya, maksudnya umurnya, sehingga dia bisa mandiri. Nah, jadi jangan lalu dikungkung terus, tapi biarlah anak sesuai dengan masanya, sehingga menurut saya masa itu tidak akan kembali lagi. Ayo, semua guru, orang tua, kemudian para senior semuanya, pelajar itu harus betul-betul didukung, pelajar itu harus kita fasilitasi, pelajar itu atau siswa itu adalah betul-betul memberikan ruang di situ, sehingga anak-anak itu bisa ada keberanian. Kalau tidak punya kreatif, jangan harap. Ayo semuanya dukung anak siswa dan pelajar, kita tunjukkan bahwasanya kita ini mempunyai nilai Pancasila. Jangan khawatir bahwasanya di bumi Madura, Bangkalan, Pancasila sudah tertancap di hati anak-anak siswa dan pelajar. Pelajar Bangkalan, pelajar Pancasila. 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 Pelajar Bangkalan, pelajar Pancasila.